Hadis ke-6, media pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu muflisu fina man la dirhamalan lahu al-muflisu fina min la dirhama lahu wala mata' faqala muflisu min ammatiyati yawmal qiyamah bisolati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad satama hada wa qada fi hada wa akla mala hada wa safaka dama hada wa dharaba hada wa dharaba hada fayu'ta hada min hasinatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ajida min khatayahum fatrihat alaihi summa tariha finnar, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda." Rasulullah bersabda bahwasannya al-muflis itu kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia memfitnah atau menuduh. Selain itu, ia juga memfitnah, menuduh perbuatan maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu, masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizoliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis Muslim dan Tirmizi. Menurut Abu Isa, hadis ini hadis hasan. Hadis ke-7, pendidik perspektif hadis. An Abdillah Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairi wa ahadahuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una Allahi wa yuraggibuna ilaihi fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum wa amahu wala'i fayata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal wa innama bu'istu ma'ala man qala summa jalasu fihim, rawahul Darimi, yang artinya bahwasanya Abdullah bin Amru berkata, pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Dalam masjid, beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan kebaikan, dan berdoa kepada Allah. Terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika Dia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut.
Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu. Mereka lebih utama. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis ke-8, ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amamata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi zuhriha wa hatta al-huta liyusalli ala mualliminan nasih sil khair. Rawahul Tirmizi wa qala hadis hasan. Yang artinya dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu, alim, terdapat ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa meminta rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-9, peserta didik perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatul mal'unu ma fiha ila zikrullah wa ma walahu alimun aw muta'allim. Rawahul Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim, guru, dan peserta didik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-10, usia dan tugas belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farriqu bainahum fil madaji'. Ajrahu Abu Dawud. Hadis ke-11, lingkungan pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamatsalil bahimati tangtajul bahiati hal taro fiha jad'a. Rawahul Bukhari. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah, potensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bagaimana binatang melahirkan binatang? Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Yashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddini
tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi illa taka udu'un tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahari wal hammi. Hadis ke-12. Yang artinya Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya. Hadis ke-13. Evaluasi pendidikan Islam perspektif hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala sabbi wala hammi wala adaw wala ghammin hatta saukati yushakuha illa kafarullahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, kegalauan pikiran, kegelisahan hati, sampai tertusuk duri, akan dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.